apa namanya, berdiri sendiri. Artinya begini, kalau main itu ada bendanya, main man, main kinderen, main house. Jadi ada bendanya di belakang. Tapi kalau ini enggak me. Kita nanti jelasnya di contoh ya. Ini hanya sekedar dilihatkan. Jij di sini sebagai pokok kalimat, jou dan je itu tidak boleh nih. Jou and je di sini, jou pakai ada w-nya di sini, kepunyaan kamu, atau hanya je juga, atau jou juga kepunyaan kamu, tapi kita abaikan dulu keterangannya, kita lihat lebih jelas di kalimat. Sedangkan untuk yang ketiga, enkelvoud apa tuh? Yang tunggal, kalau hij menjadi hem, zij menjadi haar, het u ya. Nah, di sini kita lihat haar itu tulisannya sama dengan rambut ya. Jadi kita harus hati-hati dia sebagai apa di suatu saat gitu ya. Nah, ini adalah eh skemanya ya yang kita lihat nanti. Wij menjadi we atau ons, onze. Nah, ons dengan onze ini ada kaitannya dengan de atau het word ya. Waktu minggu yang lalu kita sudah melihat de and het woorden ya. Oke, Juli. Jadi kita lihat aja ini. Nah, kita lihat. Contohnya misalnya dalam kalimat ya. Dit is mijn tas. Ini adalah tas saya. Mijn tas. Mijn ya. Waar is jouw sleutel? Mana kunci kamu atau di mana? Waar is di mana? Jouw sleutel kunci kamu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau mijn itu pasti siapa? Yang ik. Kalau jou itu siapa? Kamu. Hij zoekt zijn tas. Dia mencari tas kepunyaan jas dia. Desain. Di sini bukan sebagai kata kerja ya. Karena di sini sebagai possessive pronoun. Kata kepemilikan. Siapa yang memilikinya? Dia. Zijn jas. Zij drinkt haar koffie. Nah, di sini kita lihat kalau zij itu adalah apa pronomennya, posesif pronomennya adalah haar. Haar tulisannya sama dengan rambut, tetapi kalau di belakangnya ada kata benda, makanya itu ada kepemilikan. Kita lihat lagi. Dat is onze docent. Dat, yang itu. Tapi yang mana, apa perempuan atau laki, kita tidak tahu. Tapi dia di sini kami. Dia itu adalah dosen kita, dosen kami, onze. Karena kata kerjanya kata bendanya de dosen, jadi onze mendapatkan e di sini. Wij maken ons huis schoon. Wij maken ons itu rumah kepunyaan kita. Kita lihat di sini kenapa dia tidak mendapatkan e di belakangnya, karena het huis, kata het huis kalau dia adjektif tidak memakai atau adjektif posesif tidak memakai e di belakangnya. Ini teori ini kelihatannya memusingkan, tetapi kalau kita melihat kalimat nanti kita bisa memahami apa artinya ya. Tapi saya perlu jelaskan bahwa ini termasuk dari kata tata bahasa Belanda yang bagi orang awam agak sedikit membingungkan de en het woorden. Karena apa? Bahasa Indonesia kita tidak mengenal partikel ini, bahasa Inggris kita mengenal ya. Ik bel mijn moeder, saya menelepon ibu saya. Ibu saya. Ya, mijn ya di sini mijn. Hij leest zijn boek in de trein. Hij, zijn, sesuai dengan tabel tadi ya. Hij leest zijn boek in the train. Jadi kalau di sini zijn di belakangnya ada kata benda, itu pasti adalah benda. Tetapi kalau misalnya wij zijn aardig, dia di kedudukan nomor 2 sebagai kata kerja. Di sini satu juga dia bukan di kedudukan nomor 2 dan dia berdampingan dengan kata benda. Jadi ada
possessive pronomen. Zij verkoopt haar Kayaknya nomor 7 auto. ketinggalan deh, Bu. Nomor 7, ini 7, 7. de kinderen Oh, doen. enggak. Ini ada 7, 6, 7, 8, Ya, nomor 7 udah dibahas tadi belum kayaknya, Bu. Oh, sorry. Oh ya, sorry. De kinderen doen hun huiswerk. Oke, terima kasih Ibu. De kinderen, anak-anak mengerjakan hun. Hun, di situ mereka ya, di sini kepunyaan mereka. Hun, pekerjaan rumah mereka. Di sini karena tidak ada kata kerja, maka dipakai doen, mengerjakan. Karena housework itu bukan kata kerja. Di dalam satu kalimat harus ada kata kerja. Jika tidak ada kata kerja, dalam hal ini kita memakai kata dun. Sepertinya apa dalam bahasa Inggris? I do my job. Karena my job itu bukan kata kerja. Kalau kalimat aktif harus ada kata kerja. Jadi disapa dengan ik doe de kinderen doen hun huiswerk. Ya, jadi ik doe de afwas. Afwas itu adalah cucian piring, apa piring-piring yang harus dicuci. Jadi ik doe de afwas. Tapi kalau ik was de borden, dia memakai kata kerja wassen. Itu teoritis memusingkan, kita lihat aja nanti di kalimat, sedangkan ini hanya sekilas ya. Nomor 9 juga, Bu. Ya. Is dit jouw fiets? Ini kata kerjanya is. Is dit jouw fiets? Dia bertanya. Maksudnya nomor 9 bagaimana Ibu? Enggak, tadi nomor 9 juga belum kelewatan. Oh, oke. Iya, sekarang Is dit jouw fiets? Jadi apakah ini? apakah itu sepedamu? Betul. Hij Apakah ini Hij leest zijn boek in de trein. Oh ya, saya tadi loncat-loncat. Hij leest, dia membaca membaca bukunya di dalam di kereta. Di kereta. Zij verkoopt haar auto. Dia verkoopt itu apa? Menjual. Apa yang dijual? Mobil dia. Siapa dia itu? Dia perempuan. Makanya haar auto. Onze vrienden komen morgen. Onze vrienden. Vrienden itu apa namanya? Teman-teman. Jadi teman-teman kita, teman-teman kami besok datang. Besok pagi datang. Besok Ya, datang. besok datang. Onze vrienden. Teman kita, onze. Ya, jadi pakai karena vrienden, onze vrienden, de vriend. Wij nemen onze eten mee. Wij nemen wij nemen ons eten mee. Wij nemen het eten, itu bukan de eten tapi het eten. Jadi makanya dia tidak dapat ZE. Jadi de studenten openen hun laptops. De studenten jamak membuka. Hun itu adalah kepunyaan untuk mereka yang jamak. It is mijn favoriete, apa nih bawahnya, aku nggak bisa baca. Nah, tunggu, saya oke. Ini sekilas aja ya. Ini hanya sekedar contohnya dari yang kita bicarakan di sini ya. Nanti akan terlihat sendiri mana yang menjadi pokok kalimat, mana yang menjadi dia peserta atau mana kepemilikan ya. Ini daftarnya. Nah, ini saya matiin aja dulu. Oke. Ini saya turunin ke bawah biar jelas. Zelfstandige naamwoord, apa itu? Zelfstandige naamwoord adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, benda, hewan, tempat, ide atau konsep. Dan biasanya diberi artikel seperti de dan het. Nih seperti ini apa? Dia bilang apa? Nama orang, ini orang, de meiden, perempuan. De bloemen. Ya. Een rugzak, di sini een itu onbepaald. Apa ya onbepaald? Ada yang bepal and onbepaald. Itu onbepaald tidak memakai de di sini, tapi sebuah. Jadi bukan ya bagaimana cara menerangkannya? Dia tidak bisa de hond loopt op straat. Anjing itu. Tapi een hond ya is een dier misalnya.
Jadi the Hond, jadi anjing itu yang jelas itu anjing itu loh yang warnanya putih apa gimana, anjing yang putih itu the Hond jelas. Tapi kalau an Hond seekor anjing entah yang putih atau yang coklat warnanya. Jadi dia on bepaald. Ya, tapi kalau de itu Pak, het fruit itu ya lidwoorden. Nah kemarin hari minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya kita bicarakan. Jadi ini juga perlu diketahui, tapi kita tidak usah bingung menghafalkan ini karena saya sendiri kadang-kadang masih ragu apa ini de atau het. Saya lihat karena apa, kita tidak terlahir dengan pengetahuan bahasa Belanda ya. Jadi kita harus banyak membaca, mengingat agar tahu. Tapi ini ada beberapa penolongnya, nama-nama orang, nama binatang. Ini kita udah bahas minggu lalu, kita tidak bahas lagi. Lihat aja nanti pelajarannya kembali. Nah, kata benda didahului dengan de atau het. Misalnya apa? De hond, de auto, het huis, het meisje. Ini harus dihafalkan, tidak ada rumus yang bisa membantunya selain menghafalkannya. Lihat keterangannya di halaman 14 bagi yang sudah mempunyai buku ya. Jadi ada di situ diterangkan. Kita tidak usah terlalu mendalam mempelajari ini karena nanti dengan sendirinya kita bisa melihat apakah dia kata kerja atau kata benda. Bagaimana cara membedakannya? Kata kerja yang baru sampai ini kita ketahui ya, masih ada beberapa lagi bentuknya, ada 3 bentuk. Present tense. Apa tuh present tense? Saya tidak akan memakai istilah bahasa Belandanya. Present tense itu tegenwoordige tijd. Susah diingatnya. Kita lihat aja yang term yang kita ketahui dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris present tense, simple present. Drinken itu untuk infinitif. Past tense-nya untuk ik dronk. Past perfect, ik heb gedronken. Itu kita sudah tahu ya bentuknya ya. Jadi kata kerja itu seperti itu. Dan kata kerja akan berubah apabila subjeknya berubah. Kedudukannya dalam kalimat berada dalam posisi nomor 2. Contoh kalimat di bawah ini. Subjeknya ik, predikatnya drink. Misalnya keterangannya nu. Itu adalah kalimat yang biasa. SPO kalau bahasa Belanda, subjek, predikat, objek atau keterangannya. Di sini keterangannya keterangan waktu, nu. Dan juga ada kalimat yang keterangan waktunya dulu. Makanya di dalam bahasa Belanda, keterangan waktu itu keterangan itu selalu berada di nomor 3 karena untuk memakai rumus ini. Rumus ini apa? Kalimat inversi yang di depannya bukan pokok kalimat, tetapi apa? Keterangan. Tahu itu keterangan tempat, keterangan waktu, pokoknya keterangan. Jadi, nu drink ik. Ini apa ya? Rumusnya. Bisa ditambah ik drink nu koffie. Ik drink nu een kopje thee bij mijn moeder. Keterangannya itu di belakangnya itu sembarang boleh, tapi ini adalah rumusnya. Sejauh ini apakah difahami? Ini hanya ulangan-ulangan. Dipahamikah? Ada yang mau bertanya? Hening berarti tidak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya akan lanjutkan dengan memutarkan ini tentang een nieuwe baan. Een nieuwe baan. Jadi di sini ada een di sini. Een nieuwe baan. Baan itu apa di sini? Bukan ban ini. Baan itu pekerjaan, job. Ya, jadi ini tentang seorang yang akan memulai pekerjaannya di Belanda. Kita lihat nanti juga, silahkan lihat ini, mungkin nanti akan saya tanyakan apa yang kamu lihat, bagaimana ya, ini apa. Ini adalah een tas, itu een rugzak, mungkin kita lihat aja ya. Silakan ditutup mic-nya, boleh diikuti membaca untuk sekedar latihan pengucapan. Saya putarkan ya. Bismillah. Welkom bij Dutch the Easy Way. Fijn dat je er bent. Luister rustig en leer Nederlands.
Na een paar weken in Nederland vindt Alex een nieuwe baan. Hij is blij, maar ook een beetje zenuwachtig. Het is Oke, udah. Saya kita bahas kalian ya, ini biar gak nanti terpotong. Na een paar weken in Nederland vindt Alex een nieuwe baan. Nah, kalau kita tadi lihat apa ya keterangan itu, kita lihat di sini apa ini adalah kata kerja apa? Siapa yang tahu kata kerja bentuk kalimat apa ini? Silahkan dibuka. Ada yang menjawab? Apakah ini kalimat apa ini? Inversi. Inversi. Karena apa? Subjeknya di belakang. 1, 2, 3. Ya, betul. Karena na een paar weken, mana dia? Na een paar weken in Nederland berarti itu apa? Setelah. Welkom bij Ja. Dutch the Easy Wah, ketarik tadi. Oke, kita lanjutin aja. Way. Fijn dat je er bent. Luister rustig en leer Nederlands. Maaf tadi kesenggol. na een paar Jadi na een paar weken in Nederland itu adalah keterangan suasana. Setelah beberapa minggu di Belanda, vindt Alex een nieuwe baan. Vindt itu apa? Menemukan Menemukan ya atau Menemukan mendapatkan Alex sebagai ya. teman baru ini di kerjaan. Ya. teman baru. Een nieuwe baan. Baan itu pekerjaan. Pekerjaan. Ya. Ya, di bawahnya ini ada bahasa Inggris ya. After a few weeks in Netherlands, Alex finds a new job. Ja, di bawahnya ada. Hij is blij, maar ook een beetje zenuwachtig. Di sini kata kerjanya apa? Boleh dibuka? Tahu? Hij? Kata Is. kerjanya apa? Is. Blij. Dari kata kerja apa is itu? Zijn. Zijn. Ya udah hafal ya, oke. Het is zijn eerste baan in dit nieuwe land. Kita lihat di sini. Zijn berdampingan dengan is. Mana kata kerjanya dan sebagai apa zijn itu di sini? Sebagai yang barusan diterangin Ibu. Keterangan. Ya. Apa? Jadi Pemilik. pemilik siapa? Yang laki-laki, karena Alex itu laki-laki, maka het is zijn eerste baan in dit nieuwe land. Jadi ini zijn ini bukan kata kerja di sini, dia sebagai kepemilikan dari sini. Het zijn eerste baan dari sini mengatakan tentang ini ya. Oke, udah mulai kelihatan ya bahwa itu zijn itu bukan kata kerja karena pertama kedudukannya bukan nomor 2 dan dia diikuti dengan kata benda atau kata keterangan di belakangnya. Oke ya, lanjut ya. weken in Nederland vindt Alex een nieuwe baan. Hij is blij, maar ook een beetje zenuwachtig. Het is zijn eerste baan in dit nieuwe land. Alex gaat werken bij een klein bedrijf. Het bedrijf ligt niet ver van zijn appartement. Hij kan met de fiets naar zijn werk. Oké, Alex gaat werken bij een klein bedrijf. Kata kerjanya apa? Werken. Gaat. Ya, dua-duanya. Nah, di sini gaat sebagai kata kerja bantu ya. Gaat werken, dia akan bekerja ya. Jadi ya, dan apabila ada dua kata kerja atau lebih, yang pertama adalah yang harus selaras dengan pelakunya. Di sini Alex gaat, sedangkan werken ini bekerja ya. Jadi kata kerja yang berikutnya harus ada dalam keadaan infinitif ya, kalau kalimatnya hanya tunggal ya. Oke, di bawah bahasanya bahasa Inggris di bawahnya. Oke. Het bedrijf ligt niet ver van zijn appartement. Kata kerjanya mana? Bedrijf. Siapa yang tahu? Coba sebutkan ya. Is. Kok Mana ada is is? yang di bawah? Ya enggak itu yang di bawah Ya. kebaca. Nah, karena kita ingat kalau ada head atau the itu berarti apa? Itu adalah benda, keterangan atau tempat. Ingat ke tadi? Jadi het bedrijf itu bersatu. Kalau dilihat semuanya, oh ya yang nomor 2 kata kerja, nomor 2 tempatnya adalah bedrijf, berarti kata kerja bukan.
Karena di sini head bedrijf itu ikut ke head, mengatakan sebuah perusahaan. Jadi kita juga harus jeli, bukan semuanya yang berada di kedudukan nomor 2 itu kata kerja, ya. Sedangkan yang sekarang ini tetap disebut ke nomor 2 karena head bedrijf itu bersatu. Head bedrijf, perusahaan. Jadi kata kerjanya di sini apa? Licht. Licht ya. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan dan itu kedua berarti enggak. Jadi kita lihat dulu konteksnya apa. Head bedrijf, di depannya ada head berarti dia itu adalah kategori tempat, keterangan apa kayak gimana ya. Jadi licht itu apa artinya? Di sini berada ya, di sini sebutnya berada. Licht itu terbentang kalau bahasa begini ya, tapi berada tidak jauh dari sein apartemen. Sein di sini mengatakan siapa? His. Apartemennya sis ya, dia ya. Oke, bagus ya. Oke. Hij kan met de fiets naar zijn werk. Nah, kata kerjanya apa? Kan, bagus. Oke. Di sini kan dia berdiri sendiri. Bukan sebagai kata kerja bantu. Oh, bukan kata Bisa. Hij kan met de fiets naar zijn werk. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini apa ini zijn di sini berarti sebagai apa dia di sini? Kepunyaan kantornya. Ya, kantornya. Jadi di sini bukan kata kerja baraknya, jadi kantornya, ya. Jadi di sini tetap dia sebagai kalimat tunggal, tidak memakai tidak sebagai model werkwoorden, dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri, artinya bisa. Dia boleh bisa bersepeda. Jadi zijn werk di sini tempat kerjanya, ya. Met de fiets, dengan sepeda. Nggak boleh hij kan met fiets, nggak boleh karena the fiets itu harus bendanya ada pakai partikel the fiets, ya. Oke. Bukan Lanjut head ya. fit. Ya. Bukan karena the fiets Iya, itu makanya adalah bukan partikel. Ya. Betul. Lanjut ya. De avond voor zijn eerste werkdag bereidt Alex alles voor. Hij legt zijn kleren klaar voor de volgende dag. Hij zet zijn wekker vroeg. Oké. Oh, kok mundur dikit ah. Oké. De avond voor zijn eerste werkdag bereidt Alex alles voor. Nah, ini agak sedikit tricky. Coba kata kerjanya apa? Ya di sini kata kerja. Hah? Berait, betul Mbak Barti, berait. Kenapa? Keterangan the avond voor, malam sebelum dia bahasa Indonesianya, malam pertama sebelum dia bekerja. Jadi apa bahasa Indonesia itu? Malam sebelum dia bekerja apa di mana itu? Sehari sebelum bekerja. Sehari sebelum dia bekerja, jadi malam ya. Jadi pada malam hari sebelum dia bekerja, hari kerja pertama dia, berait. Itu berait itu apa? Berait itu bereiden, kata kerja penuhnya mempersiapkan. Di sini kata kerjanya berawalan dengan be. Jadi kalau dia nanti bentuk ketiga seperti heeft bereid, dia tidak pakai heeft begereid, enggak ya. Jadi ini kata kerja yang permulaan awalnya berdasarkan be, ge, ver, and her, dia tidak, kalau bentuk ketiga pas partisipal dia tidak pakai ge. Jadi de avond voor zijn eerste werkdag itu adalah keterangan ya. Bereid, mempersiapkan. Siapa? Alex. Alles voor. Jadi di sini kata kerjanya ya. Sebetulnya kata kerja yang ini adalah voorbereiden, kata kerjanya penuhnya ya. Jadi ini yang dipisahkan itu. Oke, nggak usah dibahas dulu, di sini kita lihat. Nomor 8. Jadi Bu, posisi pertamanya yang sepanjang itu ya Bu ya? Keterangan itu. Iya, semua. Iya, karena itu di sana tidak ada kata kerja juga. Keterangan ya. Karena di sini sein juga bukan kata kerja, karena dia menunjuk pada ini. Sein apa? Sein eerste werkdag, hari pertamanya dari Alex. Berarti itu inversi juga ya Bu? Ya betul, makanya sudah saya bilang. Kalau misalnya dia tidak inversi, bagaimana Ibu? Coba bikin kalimat ini sebagai kalimat yang biasa. Alex bereid, bereid
Alles voor. Die Ja, alles von voor Alles voor zijn werk. Ja, jadi Alex bereid. bereid, Alles voor. alles Daarvoor voor. voor zijn eerste er is werkdag. de werkdag. Ya, seperti itu ya kira-kira dibandingin. Oke, lanjut. Bagus pertanyaannya Ibu. Jadi ini kata keterangannya panjang ya. Kata keterangannya itu bisa sedikit, bisa waktu apa ini panjang. Dia sebagai kalimat, anak kalimat yang menerangkan. Oke. Nomor 8. Hij legt zijn kleren klaar voor de volgende dag. Kata kerjanya apa? Leg. Weg. Leggen. Hij legt ya, legt. Jadi meletakkan, jadi menyediakan kalau kita sih ya. Di sini artinya bahasa Belandanya leggen, meletakkan, tapi kita menyediakan waktu bajunya untuk kapan? Untuk keesokan harinya. Jadi dia meletakkan zijn kleren. Di sini saya kata kerja buat kata kerja kata benda, kepunyaan bajunya klaar voor de volgende dag, untuk keesokan harinya. De volgende dag. Ya, keesokan harinya. De volgende dag. Hij zet zijn wekker vroeg. Nah, kata kerjanya apa? Set. Zet itu di sini apa artinya kira-kira? Memasang ya, seperti dalam bahasa Inggris set memasang apanya? Alarm. Set, memasang. Alarm, memasang alarm ya. Jadi apa tuh di bahasa Indonesia kan memasang toh? Ngeset. Menyetel ya. Set. Nyetel, Ya, oke lah. Saya kadang-kadang maaf ya, karena saya terlalu lama di Belanda, hampir 45 tahun. Kadang-kadang saya bahasa Indonesia itu apa ya itu kadang-kadang maaf ya, bukan sombong tapi kadang-kadang lupa gitu gimana gitu. Apalagi kalau soal apa ya istilah singkatan-singkatan mumet aku nggak pusing aku kalau dengar singkatan-singkatan nggak mengerti ya. Oke. Lanjut, ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup jelas? Ada kata-kata klaar, kleren klaar itu kalau klaarnya hilang bisa juga ya Bu ya. Hij legt zijn kleren, boleh ya. Saya legt zijn kleren voor de volgende dag. Itu kan untuk melengkapi klerennya aja ya Bu ya. Ya, dia hij legt zijn kleren bisa tanpa klaar, tapi dia di sini klaar itu dia sudah menyiapkan ya baju untuk besok. Jadi hij legt zijn kleren voor de volgende dag juga boleh, tapi kenapa? Menoto baju lah gitu untuk besok. Kan? Itu selesai ya. Menyiapkan baju. Menyiapkan untuk besok. Jadi dia selesai menyiapkan baju untuk besok gitu istilahnya ya. Iya. Ada yang tanyakan lagi? Kelar kalau misalnya gini. Itu menyiapkan kan? Kelar itu selesai, no, kelar itu selesai. Misalnya, ben je klaar met leren? Ya, ik ben klaar. Selesai. Kelar itu selesai. Iya. Selesai, ya. Kenapa, Mbak? Oke, lanjut ya. Finish. Iya. Apa? Finish. Maksudnya kalau itu biasanya finish gitu. Finish juga boleh ya. Finish ya. Kelar, banyak kelar ya itu. Misalnya kalau anak kecil lagi di WC, banyak kelar di rumahnya. Saya dulu waktu anak kecil masih banyak kelar, harus nyebokin misalnya banyak kelar. Jadi datang saya ke kamar mandi lah gitu ya, nggak bermanggil gitu ya. Oke. Lanjut ya. Klaar voor de volgende dag. Hij zet zijn wekker vroeg. In bed denkt hij na over wat hem te wachten staat. Hij vraagt zich af of hij alles zal begrijpen. Ook denkt hij aan zijn nieuwe collega's. Oke. Nah, di sini apa? Kata kerjanya apa? Denk. Nadenken. Nadenken ini adalah kata kerja yang terdiri dari preposition ditambah kata kerja infinitifnya nadenken. Apabila dipisah, in bed denkt hij na. Ya. Over wat hem te wachten staat. In bed, he thinks about what awaits him. Gitu ya. Jadi apa yang dia tunggu. Jadi di sini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah nadenken. Yang in bed denkt hij na. Over what?
over wat hem te wachten staat. Memikirkan apa? Ini te wachten staat apa yang akan besok apa ya? Yang besok menunggu apa yang akan besok terjadi gitu loh. Karena kan dia nih Iya, baru akan mau kerja, terjadi. apa yang akan terjadi besok hij denken. Nah, oké. Hij vraagt zich af of hij alles begrijpen. Nah, vraagt zich af itu artinya wondering. Jadi dia tuh memikirnya apa sih yang akan besok hij dapati of alles wat hij vraagt zich af of hij alles zal begrijpen, apa yang mungkin dia bisa ngerti apa. Nah, di sini ada juga, nanti ini belum kita pelajari. Hij vraagt zich af, ini belum ya, itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya tidak ada sih, kalau bahasa Inggrisnya saya lupa istilahnya. Jadi ini hal yang belum kita pelajari, kita lewatkan aja ini dulu ya. Jadi dia ada bahasa Inggrisnya, dia heran atau dia bertanya-tanya ya, wonders bertanya-tanya apakah dia besok akan mengerti semuanya gitu dalam bahasa Inggrisnya ya. Ook denkt hij aan zijn nieuwe collega's. Kata kerjanya apa? Aandenken sama. Ya, oke. Nah, zijn nieuwe collega's. Di sini zijn itu siapa? Apa di sini artinya fungsinya? Kepunyaan. Koleganya. Ya, koleganya. Kepunyaan dia ya. Zijn nieuwe collega's. Jadi siapa yang akan jadi bakal dia punya collega's. Oké. Na een tijdje valt Alex in slaap. De volgende ochtend gaat de wekker vroeg af. Alex staat op en voelt zich een beetje gespannen. Nou, kijk, kita lihat lagi. Na een tijdje, after a while, artinya apa? Setelah beberapa saat kan dia sedang mikir nih, aduh gimana besok ya, apa sih yang akan, apa saya bisa ngerti atau enggak, pusing dia mikirin ini, dia udah sediain baju, tapi bagaimana besok ya, kan biasa gitu ya, kalau kita belum tahu kan suka mikir ya. Terus dia, na een tijdje, setelah beberapa saat dia berpikir atau wondering, valt Alex in slaap. Jadi kata kerjanya apa? Ya, fallen, tertidur, jatuh tertidur. Fallen in slaap itu bukan jatuh gitu ya. Fallen itu emang jatuh, tetapi jatuh tertidur maksudnya di sini ya karena dia ngantuk jadi tertidur ya, bahasa Indonesia tertidur. Setelah beberapa saat memikir, tertidur ya. Tertidur ya. Sambil mikir tertidur nggak? Ya. Gitu. Tertidur. Oke. Nomor 14. De volgende ochtend gaat de wekker vroeg af. Kata kerjanya apa? Gaat. Ya, afgaat. Ya, gaat. Jadi di sini gaat itu berarti berdering ya di sini ya, bukan pergi lah ya. Afgaan itu tapi di dalam kita bahasa Indonesianya berdering. De volgende ochtend, besokan harinya, wekker? Jam ya? Alarmnya bunyi ya, jamnya berbunyi ya. Oké. Alex staat op en voelt zich een beetje gespannen. Kata kerjanya apa? Opstaan. Tapi betul di sini start op ya, tapi kata kerja penuhnya adalah opstaan. Sehingga kalau dipisahkan jadi start dulu baru op. Alex start op en voelt zich een beetje gespannen. Dan merasa sedikit spannen itu apa ya? Nervous ya? Nervous. Bahasa Indonesianya nervous? Stres enggak. Stres sih mungkin enggak juga ya. Apa gugup. Ya, gugup pakai gitulah ya. Pokoknya agak sedikit ya, oke ya. Oke, lanjut. Mau tanya, boleh. Kalau ini start off langsung di dekatnya ya. Sementara ya, tapi kan ada dua kalimat. Ya, tunggu. Betul, bagus ditanya. Karena tunggu saya mau ini sedikit. Mana dia? Oh, gak mau dia. En maakt zich rustig klaar. Belum. Daarna Nanti eet ya, hij kembali een ya. eenvoudig ontbijt. Nanti ya. Hij drinkt een kop koffie om wakker te worden. Oké. Hij doucht en maakt zich rustig klaar. Kata kerjanya apa? Douche.
bukan douche. Douche. Ini berasal dari bahasa Perancis ya, douchen, ya, douche. Mandi. Dan Mandi. ini ada kalimat, Mandi. dua kalimat. Karena Dan. ada n, berarti dan. Karena ada en. Maksih, ya, maksih. Jadi dia mempersiapkan diri. Di sini maksih, klaar, menyiapkan diri ya. Untuk apa? Untuk pergi ke kerja. Bekerja. Daarna eet hij een eenvoudig ontbijt. Daarna, apa itu? Ada yang tahu daarna? Setelah. Ya, lihat aja bahasa Inggrisnya di bawah. Daarna, Iya. Setelah. setelah itu ya. dia membuat Maka breakfast, makan pagi breakfast. breakfast yang sederhana. Sederhana. Hij drinkt een kop koffie om wakker te worden. Nah, kita juga sudah belajar te infinitif. Te drink. Tadi ada juga di atas te apa ya? Pokoknya ada kata kerja yang dengan te infinitif ya. Oke. Untuk. Hij drinkt, kata kerjanya drink ya. Een kopje Drink, koffie. Ya. Untuk Sebu- apa? Dia meminum secangkir kopi untuk wakker te worden, untuk dia apa ya tuh melek gitu loh. Tuh wakker te worden. Kalau om wakker te worden dia sudah bangun, tetapi untuk melek gitu ya. Di sini istilahnya kan dia tadi udah supaya melek, supaya apa? supaya Ya. apa? Bangun, Supaya melek. Bangun. Bukan supaya melek, ya, supaya bangun, supaya dia kan tadi udah bangun, dia sudah bangun, dia sudah Bukan mandi. maksudnya, bangunnya. Tapi masih liar-liar gitu. Ya, makanya kan melek istilahnya tuh, supaya Ya, melek iya. itu. Ya, melek. Melek ya, oke. Oke ya. Wakker tuh ya, oke. Wakker. Melek. Lanjut ya. Worden. Ini nggak akan Buiten saya is het bahas nog semua, rustig mungkin op straat. kelamaan. Tapi terserah ibu-ibu, Alex bapak-bapak pakt kalau zijn mau fiets dilanjutkan. Oh, en vertrekt naar zijn werk. Beter. Tijdens het fietsen denkt hij aan de dag die komt. oke. Nah, buiten is het nog rustig op straat. Kata pokok kalimatnya mana sekarang? Is. Het. 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 Buiten is het nog rustig. Het. Jadi ya, jadi di buiten itu keterangan apa? Keterangan Keterangan tempat. keadaan, tempat ya, apa jadi Tempat. keterangan Tempat. ya. Ya. Karena di luar. Ya betul, buiten di luar ya. Bagus ya, udah bisa ya. Udah Keadaan. bisa. Still. Quiet. Nah, ya, di bawahnya outside is tidak. Nomor 20. Dari ini bagus ya, ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi bisa sedikit paham ya kalau misalnya gitu kan. Oh ya, artinya itu kira-kira. Nah, nanti ini kan setelah ini kita nggak ada libur. Jadi ini bagus untuk apa? Untuk latihan, diulang-ulang, didengarkan, dilihat apa pelajaran yang telah kita pelajari selama dari bulan Januari ini. Selama tentunya kalau kita ada waktu di dalam bulan puasa atau sambil ngabuburit kita belajar ya. Karena ibadah juga jangan lupa tentunya, tapi kan sebentar misalnya 10 menit sehari atau 5 menit seolah-olah tuh kita mengulang supaya jangan lupa. Soalnya kalau kita belajar bahasa tidak kita ulang-ulang akan hilang sedikit demi sedikit ya, sayang ya, karena kalian udah apa namanya udah boleh jauh lah dibilang, udah naik kelas 2 kan. Ini sebut, oh ya, tentang kelas 2 saya ganti aja namanya, bukan gelombang, itu kelas 1 sama kelas 2. Jadi orang-orang pada bingung nanti ya. Jadi kelas ini adalah kelas 2. Dan kelas yang itu adalah kelas 1. Kenapa? Karena ada yang suka bertanya, ini hari apa? Padahal saya udah menjelaskan bahwa gelombang pertama itu hari Selasa pertama dan ketiga. Gelombang apa yang lama itu Selasa Selasa kedua dan keempat. Jadi ini nanti akan saya ganti nama grupnya kelas 1 dan kelas 2. Nggak apa-apa ya, biar jelas ya. Iya. Oke. Ya. Karena saya lagi mikir-mikir, ada orang banyak ragu. Kenapa? Ya, setuju. Ya, setuju ya. Oke, dan setuju juga selama Setuju. bulan puasa kita tidak ada les, tetapi saya di grup ini saya akan bagikan apa namanya bahan-bahan, sedangkan di grup yang lain saya tidak bagikan karena kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa tidak ingin mendapatkan bahan-bahan. Oke, nggak ada masalah ya. Oke. Tapi Baik. tetap memberikan materi kan, Mevro? Di kelas 2 ya, di kelas 2 ya. Ya, kelas 2 memberi Ya, kelas materi. 2 ya. Ya. Oke.
Dan Ya. kelas 1 yang mau silakan japri ke saya ya. Saya nggak ada masalah kalau mau silakan. Oke. Nomor 20, Alex pakt zijn fiets en vertrek naar zijn werk. Nah, kalau ada kata en berarti itu kalimatnya kalimat apa? Jamak. Kalimat majemuk ya, kalimat jamak ya. Jamak. Jadi Ada en Alex dan. yang ya En. Ya. en ya. Ada lagi nanti ada penghubung kalimat terwijl atau omdat, itu kita sudah Omdat. kilas bahas, tapi nanti di pelajaran berikutnya akan kita ulang-ulang ya. Oke. Jadi Ya. kata kerja yang pertama adalah pakt. Pak. Yang kedua adalah Pak en. Vertek. vertrek. Vertrek. Tahu nggak Vertrek. apa vertrek? Vertrek itu apa? Vertrek Meninggalkan. ya, berangkat ya, meninggalkan, ya, Meninggalkan. menangkat ya. Menuju kantornya. Menuju kantor ya. Ya. Pada pinter ya kalau lihat bahasa Inggris di bawahnya ya. Ya enggak, tapi ada juga tahu. Vertrek Ada itu kan di juga. airport sering tuh Bu, ada Ya, saya. ya, vertrek hal, Sering, vertrek vertrek. hal. Vertrek hal, Kita ankomst hal. bisa meraba-raba. Ya, vertrek hal itu apa namanya, keberangkatan. Kalau ankomst hal itu kedatangan ya. Jadi keberangkatan itu vertrek hal ya. Oke. Nomor 20. Tijdens het. Nah, kata kerjanya apa? Dengan. Denken, betul. Ya, oke. Di sini kita tijdens het fietsen. Jadi fietsen di sini ada headnya di sini, dia tidak akan mungkin kata kerja. Ya, di sini ada kata benda karena ada head. Selama dia bersepeda, tijdens itu apa ya? Bersama dan itu sementara dia bersepeda ya, atau selama dia bersepeda ya, tapi kita di Indonesia Dia kalau mikir, dia berpikir dia apa yang mikir dipikirkan tentang apa dedah di komst, jadi tentang apa hari yang akan Hari. datang hari akan datang. ya di dia maksudnya kan baru pagi nih, dia belum mulai kerja kan, baru mau berangkat ya, maksudnya apa yang akan nanti dia dapati di kantor yang dia itu ya, apa yang akan dia dapati nanti gitu ya. Oke. Sambil mengayuh sepeda mikir. Nah, dia. itu dia ya. Di sini sepeda banyak ya, di sini banyakkan sepeda daripada mobil ya. Karena sepeda di sini adalah kendaraan favorit. Pertama kenapa? Karena orang Belanda kebanyakannya dia sangat mencintai milieu atau milieu Lingkungan. lingkungan. Dia selain itu juga sehat kalau bersepeda ya. Jadi semua orang bersepeda di sini tidak masalah. Raja, ratu, anaknya, pemerintah, pejabat sampai semua juga pakai sepeda PM. ya. Gitu. Iya, nggak ada masalah. Jadi di sini memang biasa. Dan apalagi kalau udara bagus misalnya ya, nanti itu di bulan April, mereka sama anak beranak mau sepeda, bawa piknik kemana, makanan gitu. Jadi mobil itu di sini ya satu mahal, bensin lebih mahal daripada di Indonesia. Kedua juga daripada tidak memberatkan lingkungan, jadi dia memakai sepeda atau kendaraan umum. Karena kendaraan umum juga murah dan siap dijangkau di mana-mana. Dan satu yang paling di sini, kecuali kalau ada biasanya begini, sering kebanyakannya, jadi hampir setiap saat di sini adalah apa? Kok lari dia? Welkom bij Dutch the Easy Way. Dia itu Fijn tepat dat je er bent. berangkatnya tepat. Luister rustig en leer Jadi Nederlands. nggak usah tunggu lama ya. Dia di sini on time kalau berangkat gitu. Tapi kalau ada kecelakaan atau ada gangguan terlambat karena bukan karena sesuatu gitu ya, bukan, tapi dia harus berangkat jadwalnya pada tepat kalau tidak apa-apa. Tapi kalau ada gangguan cuaca itu lain persoalan. Oke, ya. Kita lanjutkan. Bed denkt hij na over wat hem te wachten staat. Hij vraagt zich af of hij alles zal begrijpen. Ook denkt hij aan zijn nieuwe collega's. Na een tijdje valt Alex in slaap. De volgende ochtend gaat de wekker vroeg af. Alex staat op en voelt zich een beetje gespannen.
Hij doucht en maakt zich rustig klaar. Daarna eet hij een eenvoudig ontbijt. Hij drinkt een kop koffie om wakker te worden. Buiten is het nog rustig op straat. Alex pakt zijn fiets en vertrekt naar zijn werk. Tijdens het fietsen denkt hij aan de dag die komt. Hij herhaalt in zijn hoofd simpele Nederlandse zinnen. Na 20 minuten komt hij aan bij het bedrijf. Het gebouw is niet groot, maar ziet er netjes uit. Oké. Hij herhaalt apa nih? Herhaalt ya. Hij herhaalt. Oh ya, herhaalt itu apa? Dia mengulangi in zijn hoofd. Jadi dia berlatih di dalam kepala itu mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat Kalimat bahasa Belanda yang sederhana ya. sederhana. Herhalen. Kalau bahasa dulu herexamen, ingat gak? Ada saya harus maksudnya itu saya mengulang. Ya, Herexamen. mengulang. Jadi di Ya, sini kuliah. herhaalt itu di sini mengulang, herhaalt. Mengulang. Mengulang ya. Tapi kalau di Indonesia kan cukup ada ada nanti. Saya waktu masih kuliah Masih nanti ada kuliah. gitu ya untuk Iya. kuliah, bahasa kuliah herhalen. Oke. Jadi dia mengulang beberapa simple sederhana Nederlandse Nilai yang zinnen. jelek. Nilai Bukan yang kalimat kurang. bukan simple dia mengulangi di dalam kepalanya, maksudnya simple Nederlandse zinnen, kata-kata kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Belanda, simple Nederlandse zinnen. Oke. Na 20 minuten komt hij. Kata kerjanya apa di sini? Komt. Kom. Bagus ya, udah mulai. Komt hij bij aankomen. Kata kerjanya aankomen. Gak ada Kak. Tadi ini nih Mbak Barti merasakan kenapa annya nggak di belakang sama sekali. Nah, hampir seperti ini. Na 20 minuten kom hij aan bij het bedrijf. Jadi ini annya di sini karena ini udah kalimat yang di sini sudah sempurna. Dia datang di tempatnya. Jadi di sini annya tidak perlu di belakang. Na 20 minuten kom hij bij het bedrijf aan. Bisa juga, tetapi di sini juga tidak salah ya. Jadi bisa. Na 20 minuten kom hij bij het bedrijf aan, boleh juga. Tapi di sini disepak. Jadi bisa karena ini kalimatnya sudah sempurna sampai di sini. Ini adalah keterangannya, boleh di sini. Tadi kira-kira begitu yang mau ditanyakan Mbak Barti ya. Kenapa an-nya nggak di belakang sama sekali gitu ya kan? Mbak Barti? Halo. Oh, oke. Ya betul. Betul ya, oke. Het gebouw is niet groot, maar ziet er netjes uit. Het gebouw is niet groot. Jadi gebouw itu apa? Bangunan, the building. Bangunan. The building Bangunan. is not Tidak groot. besar. Tidak besar, Tidak tetapi besar. kelihatannya Tidak besar, tapi tetapi kelihatannya netjes. Kelihatannya Netjes itu apa bahasa Inggris? rapi. Rapi. Ya. Rapi. Nah, karena ini hampir jam 3, saya potong sampai di sini keterangan ini ya, kita berlatih dengan yang lain. Tapi saya tanya apakah ini cukup dipahami apa yang kita pelajari, karena tadi juga kita membahas tentang kata ganti orang, tentang the and had gitu ya. Jadi ini ada mencakup di latihan ini ya. Jadi untuk nanti lebih diperpanjang kita ya. Pertanyaan saya, kata-kata yang diputus-putus uncommon kayak begitu, yang terus yang tadi ada Ya betul ya. denken, ya itu tuh gimana tuh Bu? Atau Ya. apakah memang itu harus dihafalkan aja atau gimana Bu? Iya, itu harus dihafalkan aja karena ya dihafalkannya begini Bu. Ada kata-kata kerja, tidak semua, yang bisa misalnya gini, common itu datang, uncommon itu juga datang, tapi incommon artinya apa? Salaris, artinya apa? Gaji salaris apa nih bahasa Indonesianya? Gaji apa tuh? Gaji. Ya, incommon. Ada juga misalnya apa ya? For common artinya apa? Untuk for common itu untuk supaya kita tidak mendapat kehilangan. Kemudian for common atau tuh untuk menjaga diri kita supaya tidak kecelakaan. Kemudian for common. Jadi common, jadi banyak kata-kata kerja
yang ditambahkan dengan preposition yang artinya ada sedikit menyenggol kata common tapi berbeda artinya dari yang common sebenarnya. For common mengantisipasi supaya tidak terjadi. In common bisa menjadikan itu salaris. Na common bisa menartikan saya nih punya adik misalnya ya. Saya umurnya waktu itu misalnya 10 tahun. Terus nako datang adik baru, ibu melahirkan lagi. Nako yang tidak diharapkan tapi ada nako setelah itu ada datang. Jadi banyak sekali kata-kata seperti itu yang ditambah preposition yang artinya sedikit berbeda tapi ada sedikitnya sangkut paut gitulah. Ya, itu Narkomce kalau saya dengar pernah. nakomen jadi dia jadi itu yang misalnya saya nih kita udah datang misalnya udah kumpulan, oh hai komna, setelah pesta selesai setelah itu juga setelah yang kumpulan itu dia baru datang terakhir gitulah istilahnya ya. Jadi saya nggak bisa membantu itu. Jadi nanti saya dulu pernah membagikan juga beberapa preposition misalnya in, an, out, nas, for, apalagi ya, under. Nah itu misalnya undercommon. Undercommon itu apa? Undercommon itu bisanya mereka undercommon is atau what is that? Undercommon is mentioned di Kelder yang ngumpet. Kalau misalnya ada orang yang dulu waktu Jerman di sini ya, orang-orang Yahudi gitu mau dibuang apa kayak gimana, mereka ngumpet undercommon, undercommon. Jadi undercommon tuh dia ngumpet gitu. Jadi banyak sekali seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang lupa nggak tahu persis apa artinya gitu. Jadi harus banyak baca. Saya tidak bisa menolong dalam hal itu karena itu adalah tegenkomen. Saya tiba lagi tegenkomen itu misalnya gitu, kita bertemu dengan seseorang tanpa direncana. Just taken of the mark, bertemu, papasan, gitu ya. Jadi banyak sekali itu kombinasi. Tapi kalau dilihat dari nanti susunan kalimatnya kita bisa sedikit meraba-raba. Itu yang bisa saya berikan. Tergantung kalimat, Mevro. Yes, tergantung kalimatnya. Tergantung kalimatnya. Iya, common misalnya ya. Common datang. Tapi kalau binnen itu tidak berarti, tapi binnen common berarti bisa masuk ke dalam. Tapi kalau binnen aja di dalam, dia bukan kata kerja, tapi binnen common dia masuk ke dalam. Outcomen itu berarti hasil dari sesuatu. Misalnya ada teka-teki misalnya menghitung 15. Oh, the outcome from the puzzle is 15. Jadi ada hasil gitu ya. Jadi banyak sekali itu kata-kata yang diberikan imbuhan. Ya, paham tapi Bu, bisa dipaham ya? Maksud saya tuh Bu, ini kan dipisah-pisah pemisahan-pemisahannya itu loh Bu. Yang ditanyakan bagaimana? Ini kan uncommon itu kan menjadi yang seperti nomor 23 itu Bu. Karena 20 Minuten kommt hey an, kan komnya dengan annya dipisah begitu. Nah itu tuh yang begini Bu. Kalau jadi bagus ditanyakan lagi walaupun saya sudah berkali-kali. Kalau kata kerja seperti itu yang memberi imbuhan ya, namanya preposition. Karena kan pokok kalimatnya kan orang, pokok kalimatnya pelaku. Nomor 2 kan harus kata kerja. Rumusnya kata kerjanya dulu, baru imbuhannya taruh di belakang. Kata kerja dulu, imbuhan taruh. Uncommon, kata kerja kan common. Jadi kata kerjanya dulu dipotong menjadi 2 bagian, kata kerjanya sesuai pelakunya. Setelah itu yang terakhir nanti yang masih sisa itu dari kata kerja itu yaitu an atau out atau gimana, di belakang. Dalam hal ini dia taruh di sini, bisa juga yang paling akhir. Itu menjawab pertanyaan Ibu? Ya. Jadi contoh di bahasa Inggrisnya itu misalkan uncommon itu preposition itu
listen to, listen for, begitu ya Bu ya? Ya, listen to, ya betul, Listen, listen to ya. Jadi tapi kan karena ya seperti misalnya apa present ya bahasa Inggris to, at, in, on, ya, above, near, kayak ya, begitulah ya. ya, 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 Jadi Bu. preposisi segitu ya. Ya. Di kita nggak sebetulnya kita juga ada loh. Tapi kita karena sudah terlahir dengan itu, jadi kita biasa aja seperti kita di bahasa Inggrisnya inschrijven. Schrijven itu kan menulis ya. Nulis. Inschrijven itu apa? Mendaftarkan diri. Invullen itu mengisi. Jadi kita ada kan juga mengisi, tulis, menulis, tapi kita awalan disebutnya ya dengan kata kerja. Ya kira-kira seperti itu, ada di setiap bahasa ada seperti itu. Tapi saya harap yang saya terangkan ini bisa sedikit menolong memahami. Pertama, kalau ada kata kerja seperti itu, pisahkan dulu. Ambil kata kerjanya sesuai dengan pelaku. Yang sisanya nanti ditempel di belakangan. Ya? Ya Bu. Oke. Saya akhiri di sini sampai di sini teks ini, dan saya akan kembali ke mana nih? Tunggu. Nah, udah nih ya kita ini lah. Ini juga kita udah bahas. Ini kita sedikit tidak bahas. Nah, kita sekarang menyebutkan apa-apa tadi, mungkin siapa yang ingat kata kerja yang tadi dibahas? Ada yang mau menuliskan apa menyebutkan? Bismillah. Saya tulis. Saya lihat tulis siapa yang hadir. Tadi yang pertama hadir Ibu Jus. Sebutkan kata kerjanya yang tadi lewat. Misalnya apa? Boleh sebagian. Oke, di sini. Saya nggak bisa ya kalau ini ya. Tunggu. Nah, harus yang ini. Ya. Boleh sebagian, boleh misalnya apa yang terdapat di situ, atau Thinking apa tadi? nadenken. Berpikir. Nadenken. Iya, nadenken. Oke, tunggu ya. Kom Satu lagi, oke. Oke, tapi sekarang buat kalimatnya saya buat ini, saya hilangin dulu ini. Ini saya hilangin ini. Ini stamnya apa? Oh, ini nggak berarti lah. Kita buat kalimat aja di sini ya. Ini saya kecilin dulu. Tunggu. Oke, saya kasih insert dulu buat table. Ini ngomong sendiri ya, kayak orang ngaco ya. Apa-apa ya. Tuh. Coba kita buat kalimat yang seperti ini diisi. Misalnya katanya apa di sini? Silakan Ibu Jus. Pakai kata nadenken. nadenken ini selama mengendarain balik. Ibu jangan kata kerjanya apa? Pilih kata kerjanya. Kalau in nadeng. Nah, kata kerja yang untuk kalau pakai nadeng kan jadi ik denk. Nah, ik denk. Nah, ik denk misalnya over ik denk over Mana tulisannya nggak ada. Over. Ik denk over, nggak kelihatan? Oh, udah Ik denk over mijn werk. Nah, mijn werk. Oh, kok mijn werk. Mijn werk. Nah. Jadi itu tadi nanya terakhir di sini. Jadi begini, Ibu yang menanyakan Ibu Melita apa Ibu Joyce. Jadi kalau ada kata kerja seperti ini, diambil dulu kata kerjanya yang sesuai dengan pokok kalimat. Jadi itu stam. Ik denk over mijn werk. Nah, bukan. Nah. Ya. Dipisahkan dulu, disesuaikan dengan pokok kalimatnya. Dan diberi ini keterangan, memikirkan apa. Kalau misalnya kita nggak tahu ik denk
overna atau igengna juga udah bagus itu memikir. Jadi pokoknya kita melatih ini. Satu lagi Ibu Jus dengan kata kerja kom. Apa itu kalimat di sini? Main friend, teman saya. Boleh? Main Teman saya friend. datang besok gitu. Jadi gimana kalimatnya? Main friend. Main friend. Datang. Main friend. Kom. Samnya komen. Kom. Komt. Enggak. Komt. Naar mijn huis. Ya. Mijn huis. Mijn vriend komt. Tadi bilang morgen. Kom morgen ya. Di sini katanya kom morgen. Naar mijn huis. Of kom bij mij misalnya. Bisa aja di sini mijn huis bij mij. Di rumah saya artinya udah bij mij ke rumah saya. Bij mij. Ya, Of naar mijn huis bisa juga. Naar mijn huis. Naar huis. Di sini lebihnya kom bij mij, itu bij mij itu berarti sudah termasuk ke rumah saya gitu. Oke, sekarang siapa lagi yang ingin mencoba kalimatnya di sini? Tadi Ibu Sastri hanya ingin melihat dulu kalau nggak salah. Siapa yang mau mencoba bikin kalimat dengan kata yang tadi ada di cerita? Halo, udah. Kenapa? Kata kerja apa Mbak Barti? Reisen bepergian, rasanya ada ya. Reisen. Oh, reisen bepergian. Reisen ya. Reisen itu begitu bepergian. Ya. Oke. Jadi gimana kalau bikin kalimat di sini? Hey. Hey. Hey Rais. Gimana tulisnya? Hey Rais. Menggunakan auto gitu ya. Ya. Apa? Dia Ini tulisannya gimana? auto. Ya, ini gimana di sini? Rais itu ganti ya. Ya, udah diganti sama saya sama Z pakai T, rice. Hey itu pakai rice. Kan raisin ini kan kalau dia stamnya ini rice, Ya, rice. Jadi dia rice tuh. Rice. Oh, Pada diganti jadi pakai T, rice. Ya. Rice. Rice, bukan rice, rice. Pakai E. Hah? Pakai Kenapa T. pakai? Iya pakai T karena kan hey, ya, hey betul. rice stamnya. Jadi hey rice, misalnya kalau rice itu pasti ada auto. Iya. Hey rice, nar, senwerk. Nah. Put aja gini, nah senwerk. Kalau misalnya dia rice itu biasa pakai nggak bisa pakai hey rice met the fiets enggak karena rice itu mengendarai. Kalau dia hey rice, hey fiets, nasen werk. Nah di sini werk ada saya di depan dia bukan kata kerja. Jadi di sini adalah kepunyaan dan kerja, ya. Sekarang siapa lagi yang mau bikin kalimat atau mau satu lagi Mbak Barti boleh? Sebentar, saya ini lagi. Yang lain-lain siap-siap ya, yang lain-lain siap ya. Saya ngintip dulu siapa yang ada di sini. Yang common belum? Silahkan yang common mau di atasnya. Ya. Yang ini kan udah common-nya. Jadi dipakai hey mein vriend komt. Sudah. Mbak Barti sekarang Udah, kata ya? kerjanya apa? Oh, udah. Ya. Udah? Enggak mau ganti lagi? Werek. Tadi itu ada. Werek juga boleh, werek. Werek. Silakan Mbak Barti. Ya? Werken boleh, werken di sini. Werken, jadi stamnya werek ya. Oke, silakan buat kalimatnya. Ya. Dia bekerja. Dia mestinya ya dia berangkat pergi. Jadi maunya gimana di sini? Hai. Jij werkt.
Jij werkt boleh, jij juga boleh. Jij werkt, Hij ya. werkt. Sorry, jij werkt. Gimana tulisannya di sini? KT kayaknya. Betul. Hij Kata. werkt. Apa ya? Dia op kantor, gampang aja lah, nggak usah susah. Hij werkt op kantor gitu aja. Pokoknya yang penting kita memakai gini aja, saya isi hij werkt op kantor daripada Dia pusing-pusing bekerja. lama-lama. Atau Ya, dia pergi bekerja begitu. nggak bisa. Hij werkt. Oke, tunggu saya bikin ya. Hij werkt op kantoor. Kalau dia pergi bekerja, jij Oh, of hij, ya. pergi maksudnya. Hij gaat Hij. naar zijn Ya. werk. Hij gaat naar Ah, oke. zijn Hij. werk. Di sini dia bekerja, pergi ke tempat kerja, naar zijn werk. Zijn werk ini kantornya, pekerjaan dia. Kata kerjanya gaat. Hij gaat naar zijn werk. Ya. Ya, oke. Siapa lagi? Ibu Melita mau atau ibu siapa tadi? Ibu Joyce, Joyce. silakan. Ibu Joyce, Vertrek. silakan. Vertrek. Vertrek, Vertrek oke, bisa, Bu? bagus. Ya. Boleh. Vertrek. Vertrekken. Artinya, Vertrekken. oh ya, stamnya apa? Vertrek. Vertrek, oke. Ya. Jadi kalau di sini bikin kalimat apa? Ik vertrek naar buitenland. Oke. Bagus. Ik vertrek naar Buitenland. buitenland. Bagus, Ibu. Oke. Siapa lagi tadi yang hadir? Saya nggak bisa lihat tuh. Yurna, Mepro Bu Yurna. Yurna. Ibu Yurna silahkan. Bikin kata Malikul kerja. ada. Oke, kata kerja dulu, Mbak Ibu Yurna. Mak. Belum Boleh. sih. Kenapa? Mak, boleh. Jadi maken. Jadi stamnya mak. Mak. Di sini bagaimana, siapa yang mau dijadikan ini pokok kalimatnya? Jadi ik Ya. mak. Ik mak nasi goreng. Boleh. Nasi goreng enak. Oke, Tapi nggak ada boleh. dalam cerita nasi goreng. Iya. Ya nggak apa, pokoknya kita apa-apa, kan bantu nggak maknya ada. Nggak apa, kirain terus Maknya dalam ada. kalimat. Harus dalam cerita. Tadi. Oh, mak on bite, biar Ibu Jus Oh, tevreden ya. mak on bite. Mak on bite. Ya. Kata Ya. on bite, ik maak mijn ontbijt klaar. Ya. Jadi saya bantu mijn ontbijt. On bite. Kelar. Tadi ada di on situ. bite. Oke. Biar itu Ibu Jus happy ya. Kelar. Ik maak mijn ontbijt klaar. Bagus. Harus ada dalam cerita. Ya betul. Tapi Iya. maknya juga ada tadi dalam cerita. Ik maak Ada dalam Iya, cerita. ada. Iya, artinya kan bikin breakfast dia. Iya, Jadi nanti Alex bikin breakfast. Ya, yang paling Betul. gampang berarti drink coffee kan ada ya Bu Jus ya? Ada juga. Ada Iya, juga. ada Ada, juga Pak. drink Biar ada coffee. drink coffee kan? Ya, ini melatih pendengaran kita mengingat apa tadi jalan ceritanya gitu. Nggak usah yang susah-susah, nggak usah persis, tapi jalan ceritanya apa itu untuk komprehensifnya gitu, supaya ini ya melatih gitu ya. Oke. Melatih. Ada lagi Pak Malikul. Yang Malikul. gampang tadi Pak Malikul yang disebut apa tadi? Kata kerjanya dulu. Hey, drink and coffee. Drinken. Jadi kata stamnya apa Pak Malikul? Drink and coffee. Tunggu Pak Malikul, ini kata dekannya drinken, kata penuh, kata stamnya apa? Drink. Drink, pinter. Kalimatnya apa sekarang di sini? Hey, drink and coffee. Wij Hey. drinken. Drink. Hey, Hey, drink. And hij drinkt. Oke, hij drink. Gimana tulisan drinknya? DKT belakangnya. Drink, Bagus. Wah, Pak Malikul sekarang udah hebat ya. Hij drinkt apa? Een kop Coffee. kopi. Bagus. Siapa lagi? Gampang kok. Asal tadi dengerin aja. Siapa lagi yang belum dapat ini bagian?
Melita, Bu. Ibu Melita Andeng. silakan. Melita. Andeng. Andenken. Oke, Nederlands. denken. Tunggu, oke. Andenken jadi oke, jadi andenk. Jadi kalau stamnya andenk. Denken. Ik denken Ja. aan. Ik denk aan. Ik denk mooie- aan. Oh ya, ik denk. Aan. mooie bloemen. Ik denk. Oh ya, ik denk. Dan Ik denk aan. Ik denk aan de mooie bloemen. De mooie. mikirkan bunga yang cantik. Bloemen ya. Bloemen. Ik denk aan, ya memikirkan di sini harus di sini denkannya di sini, nggak boleh, nggak bisa ik denk de mooie bloemen aan, nggak ik denk aan, saya memikirkan kepada, di sini annya harus di sini, nggak bisa ik denk de mooie bloemen aan, nggak ik denk aan de mooie bloemen in Nederland misalnya gitu ya, di sini ya, in Nederland ya, in Nederland. Ini adalah Oke. Siapa lagi yang hadir? Tapi Ibu Sastri katanya tadi hanya sebagai pendengar saja. Sudah kebagian semuanya? Yang udah hadir? kali ya. Sudah. Oke ya, berarti sudah paham. Kita ulang lagi di sini ya. Ini tadi kita lihat di sini nih, daftar ini ya. Ik menjadi kalau kepunyaan mijn. Main. Kalau jou jij jadi jou atau je. Iya. Ini yang kita latih itu tadi di sini, yang di sini baru, yang di sini, yang kolom ini ya, yang kita latih tadi, yang lainnya belum. Nanti contoh kalimatnya saya sebutkan. Oke. Terus kalau hey, jadi apa? Kata ganti punyanya apa? Zijn. Zijn itu ditulis lengkap seperti ini, bisa juga disingkat. Z di koma N zijn. Ya, bisa disingkat. Ya. Kalau punyaan perempuan Har. Nah, bisa disebut DE, R ya. Kalau misalnya untuk kalau hormatnya U, jadi U pakai WU. Jadi kalau pakai W itu berarti kepunyaan, kalau pakai U aja itu adalah sebagai pokok kalimat ya. Ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang jamak ons atau onze itu onze itu kalau dia tidak mendapatkan kalau dia kata het worden. Kalau yang pakai D mendapat onze. Terus kalau yang meervoud apa yang jamak Juli tetap Juli. Ya? Sorry. Kalau di atas jou tapi di bawah ini Juli. Atau ye juga boleh ya di sini ya. Bisa berarti. Nah, yang jamak untuk mereka hun ya. Nah, kita lihat kata-kata yang ini, misalnya gini ya, nama-nama dari apa, dari binatang, dari manusia, dari orang, buah-buahan, ya. Nama dari yang menunjukkan kepada orang-orang seperti apa, the heer, the tuinman, the nama untuk nama sungai, nama gunung, the Himalaya, the 9. Nah, sedangkan het di sini ya kata kerjanya yang ini namen van verklein wordt het meisje, keukentje, namen van de sporten. Jadi kalau ada kata ini dia tidak onze, tapi misalnya ons keukentje is lief gitu, jadi dia nggak pakai onze. Paham nggak maksud saya? Kalau the worden, kalau kepemilikan untuk yang ini nih, yang ini ya, yang ini nih, yang ini kami punya. Kalau ons keukentje ons, tapi onze kinderen, kayaknya de kinderen. Ons huis, bukan onze huis, karena huis itu het huis. Jadi bukan onze huis, tapi ons huis.
Ya itu jangan terlalu disulit pusingkan lah, nanti ngafalin teori ini yang lainnya apa namanya Ya. buyar ya. Tapi kita lihat aja sejauh ini, kita lihat bagaimana membuat kalimat sederhana. Kita sudah bisa seperti ini ya. Sementas, yang penting dit is mentas, where is jou. Sedangkan yang tadi mana? Ons di sini nih nomor 6. Wij maken On huis schoon. wij maken ons huis schoon. Jadi kata kerjanya apa di sini? Makan. Ada yang tahu? Makan. Schoonmaken. Schoon makan. Kata kerjanya schoonmaken. Karena wij maken ons huis schoon. Karena ini kata kerjanya schoonmaken. Jadi ini seperti tadi yang dipisahkan. Kata kerjanya dulu, baru wij maken ons huis schoon. Jadi bersatu kata kerjanya. Ya, jadi schoonmaken. Kalau di sini nomor 7, de kinderen doen. Ya, di sini tidak ada karena tidak ada kata kerja, jadi kita memakai aktif doen, mengerjakan. Karena huiswerk itu adalah pekerjaan rumah mereka. Jadi ini harus di sini dunia, misalnya apa ya? Matematika. Ya, bukan itunya. Mengerjakan rumah. Cuci piring itu kalau bahasa Indonesia kan mencuci piring. Tetapi kalau piring-piring itu apa namanya? Border. Tunggu. Saya bilang gini, bukan. Yang saya memaksudkan adalah afwasen itu adalah mencuci piring. Tapi de afwas itu piring-piring. Jadi kalau saya cuci piring bilangnya ik doe de afwas. Paham nggak maksud saya? Tunggu ya, saya harus terangkan ini. Nah, kata kerjanya kalau kata kerja ini afwasen, ya. Kalau membuat kalimat ik was mijn kleren af. Ya, afwasen. Ini sebagai mencuci, karena kata kerja afwasen. Ik was mijn kleren af. Paham itu? Tapi kalau misalnya apa ya, kalau cuci the was tunggu, kalau cuci piring itu apa? Tuh saya lupa ya. Cuci piring itu what is that, cuci piring? Sungguh lupa saya. Yang the was of person, the borden, lupa saya. Kalau cuci piring, what is that cuci piring, Anton? The was? Saya lupa namanya. Ik doe de afwas. Ik doe de afwas. Nah, beda. Ik doe de afwas karena di sini saya mengerjakan apa? Yaitu de afwas. Apa de afwas itu? Cuci piring itu. Ik doe de afwas. Jadi karena tidak ada di sini, karena afwas itu bukan kata kerja, harus ada do-nya. Atau misalnya gini. Ik doe de huis misalnya. Berarti artinya mengerjakan, atau ik doe de boodschappen. Ik doe de boodschappen itu bukan. Ik doe de boodschap. Pokoknya harus ada kata do-nya. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris apa ya yang tadi saya bilang, job itu kan pekerjaan. Jadi tidak bisa I job, nggak bisa toh. I do the job. Harus bagaimana saya menerangkannya? Harus ada aktifnya, ada kata kerjanya. Jadi ik doe de afwas, di sini afwasen, di sini yang di atas ini, tahu saya besarkan, itu adalah actionnya. Actionnya itu afwasen, ya. De afwas itu namanya, dia mencuci. Ini de afwas itu artinya di sini piring-piring yang kotor. Jadi saya mengerjakan mencuci piring-piring yang kotor. Sedangkan afwasen itu adalah kata kerjanya, ya, action. Kalau ini adalah nama kata bendanya. Apa yang saya kerjakan? Ya cucian itu.
Ya, Kalau yang di tengah ik was min kleren of kira-kira kurang apa? jelas. Kurang jelas. Heeh. Oke. Nah, kan ini kata kerjanya yang di atas ini afwasen nih. Yang kita Iya. bahas ini afwasen. Nah, Mencuci sekarang kita istilahnya, mencuci. mencuci. Ya, Heeh. mencuci. Ya. Jadi, ikwas, apa yang saya cuci? Mijn kleren. Af, mijn kleren. Min kleren. Ikwas, mijn kleren af. Jadi misalnya satu lagi kalimatnya, misalnya kata kerjanya apa ya? Kalau huiswerk gimana Bu? Bisa nggak, Bu? Huiswerk. Bisa Huiswerk nggak itu dengan kan bukan kata afwasen? kerja. Oh, misalnya ik Huiswerken. doe mijn huiswerk. Itu kalimat biasa ya Bu ya? Ya, tapi maksudnya huiswerk itu bukan kata kerja. Iya, nggak sama dengan afwasen itu ya Bu Nggak ya? sama, nggak sama. Kata Yang pembuka saya ingin itu. sebutkan barusan apa saya lupa. Misalnya gini, apa ya? Afdun, bisa misalnya afdun. Itu menyelesaikan. Bisa ini misalnya, saya menyelesaikan ik doe mijn Die kleren mijn huiswerk en huiswerk af. aan. Bisa itu. Nah, kita lihat kan ini afdun. Coba lihat ya, gedein ya dikit ya. Nah, ini kan kata kerjanya afdun. Ik doe udah dikerjakan di sini, tinggalnya af yang belum. Do itu sesuai dengan pelakunya. Ik doe mijn huiswerk af. Jadi saya menyelesaikan. Harus ada kata kerjanya, karena kata kerjanya di sini do. Kata kerja penuhnya afdun. Kalau misalnya ik doe mijn huiswerk, tapi belum selesai, ya saya sedang mengerjakan, belum selesai. Bisa ik doe mijn huiswerk. Sedang saat ini saya mengerjakan. Tapi ik doe mijn huiswerk af, saya sudah mengerjakan, menyelesaikan. Nah, lagi misalnya, apa ya? Dengan indun. Indun itu memasukkan. Ik doe Ik doe mijn kleren in. in mana? In the cover misalnya gitu. In the cover. Paham nggak? Ik doe mijn kleren in the cover. Ini tidak bisa ik doe mijn kleren the cover in, nggak bisa. Jadi di sini karena ini adalah keterangannya. Yang penting kalau kata kerja seperti itu ada preposition, dia harus dipotong dulu, dicari kata kerjanya. Kata kerjanya yang mana itu yang kita pakai sesuai dengan pokok kalimatnya. Saya bikin lagi ya kalimat kata kerjanya misalnya ini rekenen. Rekenen itu menghitung. Nah, tapi afrekenen itu melunasi, membayar. Misalnya udah makan, ik wil afrekenen. Afrekenen itu membayar rekening. Membayar. Jadi rekenen ini menghitung di sini. Di sini artinya menghitung. Menghitung. Tapi di sini afrekenen itu membayar nota di kasa, membayar di kasa apa di mana aja atau di mana sih nggak tahu saya, membayar di pas apa kalau pokoknya membayar lunas ya. Kalau rekenen 1 2 3 4 5 itu rekenen menghitung atau bisa juga belajar sekolah tuh rekenen berarti dia belajar menghitung, tapi afrekenen membayar nota, membayar sesuatu. Ya. Apa bedanya African dengan bestalen membayar juga? Pemakaiannya gimana, Bro? Oh, nggak ada yang beda ya. Betal. Misalnya gini, ik betal. De rekening. Saya membayar. Sama, bisa. Bisa. Tapi kalau saya membayar, tapi afrekenen itu ya membayar lunas. Kalau ik betal de rekening itu bisa kontan, bisa dengan cicil.
dengan itu loh Kartu. apa dengan Ini apa kertas kartu. Kartu Tapi kartu. afrekenen, tali afrekenen bisa juga, tapi hitungnya ya afrekenen itu ya itulah saya dalam bahasa Belanda itu ada yang tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia artinya. Pokoknya membayar aja. Ik membayar. betal membayar, afrekenen juga membayar, selesai. Ada yang bisa disamakan, kadang-kadang dalam bahasa itu kita tidak bisa mencari persis. Seperti misalnya apa ya, dalam bahasa bahasa Minang yang tidak bisa di bahasa Indonesia akan bisa manggalenyui. Apa itu coba Ibu Jus? Galenyui. Coba, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Baru dengar. Manggalenyui itu kalau orang yang disuruh nggak mau sok sedikit apa itu manggalenyui gitu. Apa itu? Jadi itu bahasa Minang itu. Saya sering dengar tuh kakak saya kalau disuruh sama mama karena dia gak suka manggalenyui. Jadi apa tuh namanya gitu. Jadi ada kata-kata walaupun dah bahasa Minang tidak bisa di bahasa Indonesia kan, seperti misalnya gemes bahasa Belanda. Gak ada gemes bahasa Belanda. Gak bisa kita terangkan, baru nerang apa gemes. Tapi cucu saya suka bilang karena gemes, dia udah tahu gemes gitu. Tapi nggak bisa kita cari sepadan yang nggak ada gitu ya. Kayak seperti itu, ya. Ada yang bisa apakah dipahami itu sementara ini? Ada yang bertanyakan lagi? Jadi Di kalau sini misalnya afrekenen itu tuh gimana bentuk kalimat Bu? Ik reken de rekening af. Misalnya gini ya. Ik reken de rekening af. Iya. Afrekenen ya, apa atau misalnya gampangnya gini, Afteken, mevrouw? aftekenen itu beda. Aftekenen itu menulis afteken. Saya menyelesaikan menandatangani aftekenen. Tekenen bisa juga berarti tekenen bisa berarti ini beda ya, tekenen dengan membayar. Afteken itu menyelesaikan dengan tanda tangan biasanya. Aftekenen karena teken itu tanda tangan. Diteken. Teken. Tadi Ibu bilang apa? Tadi saya lupa ya. Ini juga ada afbetaling ya. Ada afbetaling. Afbetaling tahu nggak? Itu cicilan. Cicilan, mencicil. Cicilan. Afbetaling itu enggak ya? Atau ya ada Anton tuh afbetaling itu cicilan apa gimana ya? Apa deposito? Deposito itu down payment itu Down payment. Kalau ditanya seperti saya lupa. Uang muka lupa saya. Blank. Okay. Blank. Tapi saya akan membayar misalnya betal di rekening bisa. Tadi apa ya? Saya menanyakan siapa tadi? Saya Bu. Ini yang Joyce. Apa itu? Ya. African itu tadi kan? Afrik. Oh. Ya. Ja. Afreken. Ik reken af. Ik reken De rekening. bij de kassa Ik reken bij de kassa. af. Kasir. Oh, Saya menyelesaikan nota saya di kasir. Ik reken bij de kassa af. Atau kalau misalnya ik betal boleh, tapi ik reken jadi saya menyelesaikan nota saya di kasa. ini dipisah reken sama af gitu, bukan? Lah iyalah, kan Iya. kata kerjanya ini. Afrekenen. iya. Kan kata kerjanya afrekenen tadi. Jadi Iya. rekennya dulu dipecahkan dulu. Ik reken bij de kassa af berarti saya selesaikan soal pembayaran di kasa, Di kasir. di kasir ya. Jadi saya selesaikan soal pembayaran di kasa. Ini artinya begitu. Kalau di sini ik betal de rekening, saya membayar rekening. Ya, jadi ada kata-kata yang kadang-kadang kita tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara ini ya, komplit ya. Ya. Oke, tadi itu ya, tunggu sebentar. Nah, apa bedanya kata kerja dengan kata benda? Ini terakhir ya. Kata benda didahului dengan the atau had. Ini harus dihafalkan, tidak ada rumus yang bisa membantunya selain menghafalkannya. Lihat keterangan di halaman 14 bagi yang sudah punya buku. Di situ diterangkan juga, tetapi sama dengan saya menerangkannya. Jadi kalau bisa lupa apa. Jadi bedanya kata kerja itu kalau kalimatnya dia kalimat apa ya? Kalimat
Ada lagi saya tulis tadi. Dari kalimat sederhana dia pakai rumus dia nomor 2. Tadi ada saya tulis nggak ya? Oh, di tempat lain kali. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Ini enggak ya? Ini bukan. Ini bukan. Oh, berarti saya. Ini apa? Ini self tandak namor pakai ini. Setelah Nama-nama ini. Tadi saya hapus apa tadi? kehapus. Hapus. Kata Iya. kerja selama ini kita ini aja kata kerja ada 3 bentuk. Yang present tense kita udah tahu, past tense juga kita udah tahu. Bagaimana rumusnya itu ada 3. Masih ingat rumusnya? Itu Saya bantu dong. 1, 2, 3. Ya, misalnya di sini werkt, yang lain di sini misalnya, yang ini misalnya. Nah, saya bantu itu. Yang satu yang mana ini? Yang drong itu yang mana? Drong yang past tense. Ya, tapi perumusnya yang mana? Kan kita udah belajar. Oh. Tiga, satu. Yang Tiga, bukan dua, satu. yang bukan pakai stam. Ya, tapi ini yang namanya lain ini. Berapa ini dia? Berubah. Igring Berubah, jadi ya, yang igdrong. berubah. Oh, yang berubah. Kalau yang ini apa ini? Yang ini apa ini? Yang pakai TE. yang Ya, pakai iya emang ada pakai T-nya di situ, tapi yang apa? kecap. Apa? Soft Oh, kecap. Nah, Soft itu. kecap. Iya, soft Ya. kecap. Iya. Kalau yang terakhir, ya Yang jelas ya tidak Ibu Jus itu ada tidak merek T. peraturan. Ibu Jus enak aja. Ya, memang ada TE-nya udah ditulisin, tapi rumusnya yang soft soft kecap kecap. maksudnya Ya, di betul, my tapi thinking ya. soft Ya, kecap. jadi Iya. yang nomor 3 ini dia tidak tidak berubah, Tidak ada satu, soft tidak kecap. dua. Jadi dia mendapatkan D untuk yang tunggal dan DE untuk yang jamak ya. Jamak. Sedangkan past perfectnya misalnya ik, kalau pokok kalimatnya ik, jadi ik have, saya Ik tulisin heb. aja di sini. Ik, tambahin aja ik have, Ik heb, mana dia lari lagi? Mana ik dia? heb. Saya lihat Lincah buang dia. aja. Oh, tangannya itu ik heb gedronken ya. Jadi Ik heb tapi gedronken. ada juga kalau tidak pakai have, dia pakai ini nih. Wij hebben Hebben karena jamak. bukan hebben. Wij zijn verhuisd. Dia pakai zijn. Ini adalah kata-kata yang Kenapa gitu? berubah itu loh. Wij zijn geboren, yang itu. Pokoknya ini yang 4 ini jarang kita pakai, jarang kita temukan, tetapi kebanyakan yang kita latihan yang di atas. Tapi nanti lihat sendiri. Saya pernah mengirimkan video yang mengatakan kata-kata kerja yang ada melakukan perubahan. Sebenarnya dari saya belum menikah sampai menikah, ik ben getrouwd, bukan ik heb getrouwd, enggak. Misalnya saya dilahirkan, ik ben geboren. Jadi tidak memakai kata hebben, tapi pakai zijn kata kerja itu. Jadi kata-kata yang berubah, ada berubah bentuk, berubah keadaan. Seperti misalnya saya dulu belum menikah, tetapi saya sudah menikah. Ik ben getrouwd, sudah menikah, bukan ik hebben getrouwd, enggak. Jadi ik ben getrouwd. Jadi itu ya. Jadi itu bentuk-bentuknya. Nah, saya kira sampai di sini saja karena di Indonesia sudah larut malam, kecuali ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang difahami, silahkan ditanyakan. Dan kalau tidak, ini adalah les kita terakhir sebelum puasa. Saya tutup ini ya. Ini oke, silahkan yang lainnya. Ini saya udah yang itu nggak ada. Oke. Bunda Yul mau dipotret. Open kamera. Open kamera. Pak Iswandi kalau mau dipotret buka bendera. Buka bendera. Astagfirullahaladzim. Alah, emang udah ngaco ini. Udah ngantuk. Pak Dan enggak lah, di sini baru jam setengah 4. On the dozen. Nih, oke, Pak Iswandi, Bunda Yuli mau berfoto tidak?
Oke. Nah, terima kasih. Saya foto dulu. Tunggu. Foto. Oke. Saya lihat dulu apakah ini bisa di. Yes. Oke. Nah, bagaimana Pak siapa nih yang saya baru beberapa kali ikut? Bagaimana? Tungguin gimana nih ya? Uits. Bagaimana Pak? Apakah bisa diikuti Pak Syahrial Johor? Bapak baru mengikuti tahun ini ya Pak ya? Iya, Bu Tati. Saya di kelas Ya, di kelas 1. Tapi apakah ini ada yang bisa dipahami sedikit? ada dan banyak bingungnya. Ya, karena ini loncatannya jauh ya, karena kan ini ya. Tapi lumayan untuk dulu membiasakan diri Ya, dulu. mungkin membantu untuk nantinya itu. Ya betul Pak. Jadi selama kalau Bapak belum bisa mengikuti ini juga video-video kami yang sudah hampir 80 video itu ada di YouTube dengan mengetik Radio Gebi Minang, insya Allah akan mendapatkan apa yang dicari. Ya, baik, Bu. Bagaimana ya Pak Iswandi bagaimana Pak Iswandi ya. Bapak tinggal di mana Pak Syahrial Johor? Saya di Condet, Bu Tati, Jakarta Timur. Oh oke. Pak Iswandi di Jakarta apa di Padang? Jogja, Pak Anda. Jogja. Di Jakarta, Bu. Oh Jakarta. Oh, lagi di Oke. Jakarta. Bapak juga baru ikut tahun ini ya Pak ya? Iya, betul. Apakah ini sudah bisa dipahami sedikit atau masih abagadabra? Sudah mulai. Oh ya kan Bapak pernah ikut sebelumnya mengikuti kursus bahasa Belanda di tempat lain? Iya, pernah. Di mana Pernah. Pak? Dulu di Erasmus House. Oh oke. Oh jadi sama dengan Ibu Sastri nanti juga pernah ikut di Erasmus House di Jakarta ya Pak ya. Oke. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa sedikit menggali kembali apa yang terkubur Pak. Bisa diingat-ingat lagi. Mudah-mudahan betah di kelas saya. Tapi sayang kita terhalang bulan Ramadan. Dalam artian khusus ini untuk sementara diberhentikan dan kita akan insya Allah ketemu lagi setelah 2 minggu setelah puasa ya, karena kita ada halal bihalal segala macam. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh ya Mbak Wit gimana hari ini bisa memahami? Alhamdulillah masih mengikuti Ibu Tati. Ya. Terima kasih sudah diizinkan setiap Boleh, pelajaran ikut ya. Boleh. Ini masih agak jauh atau gimana? Atau sudah bisa dibayang-bayangkan? Hampir sama sih, cuma hampir sama dengan yang saya pelajari di Erasmus. Cuman memang ini agak lebih agak lebih jauh dan saya masih agak sedikit bingung untuk peletakan yang dua kata kerja itu. Komponen tadi. Oh, 2 kata. Oh, itu nanti ya. Itu adalah bisa terjadi dengan kata kerja modal werkwoord misalnya ik wil drinken, ik wil slapen, ik ga naar huis. Ya, itu nanti ya. Iya. Sabar aja pokoknya siapa menunggu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan ucap atau materi bagaimanapun juga kita sama-sama belajar. Lebihnya karena saya tinggal di sini sudah lama, tapi saya juga dulunya awam tidak tahu apa-apa. Jadi kita akan bisa kalau kita terus belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir hari ini dan juga kepada Radio Gebi Minang sebagai sponsor kami, terutama kepada Uda Asbi yang selalu merelay acara kita ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Goedenavond. Dames en heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. Ik ben Tati Westhoff vanuit Voorburg. Deze les is voor vandaag voor het last. En over 6 weken komen we terug. Zolang de Ramadan-tijd, de les is gesloten. Oké? Goedenavond, welterusten en tot ziens. Assalamualaikum.